warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala rahmatnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kenikmatan. Teman SD dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di YouTube channel Suara Daun 207 bersama saya Otang. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan yaitu salah satu tumbuhan atau tanaman yaitu kencana ungu. Nah, ini adalah salah satu tumbuhan atau tanaman kencana ungu yang mana dari tanaman dan atau tumbuhan kencana ungu ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan kita. Nanti saya akan jelaskan beberapa manfaat dan khasiatnya. Tapi untuk sebelum itu saya menyapa dulu kepada teman-teman SD. Semoga teman SD dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan umur panjang, sehat rohani maupun jasmani. Nah, teman SD, begitu banyak Allah memberikan rahmat karunia kepada kita yang begitu ada di sekeliling kita atau seputar kita, yaitu salah satu dari nikmat Allah yang harus kita syukuri, yaitu adalah tanaman atau tumbuhan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan yaitu kencana ungu. Nah, tumbuhan kencana ungu ini kenapa yang dinamakan kencana ungu? Karena daun bunganya ini berwarna ungu. Ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. Nah, manfaat yang pertama yaitu untuk mengobati gatal. Jika di tubuh kita mengalami gatal atau terkena kayak semacam alergi dan sejenisnya, kita bisa menggunakan bunganya ya, teman SD. Kita ambil beberapa bunganya seperti ini, bunganya ini warnanya itu warna ungu. Nah, kita ambil beberapa bagian bunganya, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus, kita kemudian balurkan atau oleskan ke bagian luka, atau bagian yang kulit kita terkena gatal yang diakibatkan mungkin karena alergi atau sejenisnya. Dan manfaat yang selanjutnya ialah untuk mengobati batuk ya. Teman SD, ini juga bisa dari bunganya untuk mengobati batuk dengan cara kita ambil beberapa kelopak daunnya ya, seperti ini kita ambil, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita rebus dengan menggunakan air secukupnya. Nah, setelah kita rebus, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kemudian kita tambahkan madu ya. Tambahkan madu biar ada rasa. Itu untuk mengobati batuk. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk menyembuhkan peradangan atau mengobati luka lambung. Jadi ketika di sekujur badan kita mengapa terdapat radang, ini juga bisa untuk mengobati radang atau mengobati luka lambung dengan cara kita ambil akarnya ya, teman SD. Kalau untuk mengobati peradangan atau mengobati luka lambung, kita ambil akarnya terus kemudian kita jemur sampai kering. Nah, setelah kering kita tunggu beberapa saat ya. Sesudah kering, akar dari kencana ungu ini kita tumbuk sampai halus. Kita tumbuk dulu sampai halus. Nah, setelah halus baru kita merebusnya. Kita rebus sampai air itu mendidih. Nah, setelah mendidih sekira sudah matang, kita ambil, kemudian kita saring, lalu kita tuangkan ke dalam gelas. Dan itu diminum selagi hangat.
diminum selagi hangat pagi dan sore hari. Dan yang manfaat yang selanjutnya ialah untuk mengobati diabetes. Apabila teman SD yang mengalami salah satu penyakit diabetes, kembang atau bunga dari kencana ungu ini juga bisa untuk mengobati diabetes. Nah, apabila teman SD mengalami diabetes basah ya. Nah, apabila teman SD mempunyai penyakit diabetes basah, kita ambil itu dari daun, kita ambil dari daunnya, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih, kita tumbuk sampai halus. Kita tumbuk sampai halus, dan setelah halus kita balurkan ke bagian luka yang diakibatkan diabetes tersebut. Kita ambil daunnya berikut bunganya, kemudian kita cuci, terus kita tumbuk sampai halus. Setelah halus kita tempelkan ke bagian luka diabetes yang ada di tubuh kita. Dan apabila teman SD mengalami diabetes kering, itu kita ambil beberapa bagian daun dari kencana ungu ini. Nah, kita ambil beberapa daun, kemudian kita jemur. Nah, kita jemur sampai kering. Nah, setelah kering kita cuci. Setelah dicuci baru kita rebus dengan menggunakan air secukupnya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita angkat, kita saring, kita konsumsi yaitu pagi dan sore. Dan manfaat yang selanjutnya dari tumbuhan kencana ungu ini ialah mencegah hipertensi. Jadi teman SD yang mengalami hipertensi bisa juga menggunakan daun berikut bunganya dari kencana ungu ini. Caranya kita ambil 12 bunga dari kencana ungu ini. Kita ambil 12 bunganya, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita rebus. Kita tunggu sampai air tersebut mendidih. Setelah mendidih kita angkat, terus kita tuangkan sambil kita saring ke dalam gelas. Nah, itu dikonsumsi pagi dan sore. Dan yang manfaatnya selanjutnya yaitu untuk mengobati kemih dan ginjal ya. Ini juga daun kencana ungu bisa untuk mengobati kemih dan ginjal teman SD, dengan cara kita siapkan satu genggam kencana ungu ini, kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih lalu kemudian kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 1 liter. Kita ambil segenggam tumbuhan kencana ungu ini, kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih baru kita merebus dengan menggunakan air sebanyak 1 liter. Nah, setelah air mendidih kita minum di pagi hari sebelum sarapan. Jadi ini dikonsumsinya itu ketika kita bangun tidur kita langsung mengkonsumsi atau meminum hasil rebusan dari kencana ungu ini sebelum kita memakan suatu makanan apapun atau meminum sejenis minuman apapun. Jadi dikala perut kita kosong, dikonsumsi yaitu di pagi hari, agar permasalahan pada saluran kemih dan ginjal dapat diatasi secara alami. Nah, itulah teman SD beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu karunia Allah, ciptaan Allah yang begitu banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Semoga dengan rahmat Allah, izin Allah atas apa yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat dan berguna untuk teman SD. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman SD yang lebih mengetahui tentang tanaman atau tumbuhan kencana ungu ini apa saja manfaat dan khasiatnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat untuk
teman-teman SD, kita hanya manusia biasa, hanya bisa berusaha, ikhtiar, dan berdoa. Untuk hasilnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan sebelum saya menutup video ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar teman-teman SD dimanapun berada yang lagi sakit, semoga rasa sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan sebelum saya menutup video ini, mari kita berdoa sama-sama ke teman SD untuk mengucapkan surat Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih teman SD. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.